yang meragukan nasab Ba'alawi. Mereka kan berpegangan dengan tesis satu orang itu. Oke. Ketika tesisnya dibantah, sekarang minta tes DNA. Loh, berarti kan dia sudah tidak yakin. Kalau seumpama tesisnya dia itu benar-benar hebat, Anda jangan nuntut tes DNA. Anda pegang itu tesisnya. Kalau Anda masih menuntut Ba'alawi Habaib untuk tes DNA, secara tidak langsung jenengan sudah meragukan tesisnya orang tersebut. Anda sudah tidak yakin dengan orang tersebut. Gecelono. Kalau jenengan benar-benar yakin Habib Ba'alawi itu bukan turun Nabi Muhammad dengan dasar tesis itu, cekelono, pegang. Ini loh Bib, ilmu nasab itu kan ilmu, jangankan ilmu nasab, Al-Quran itu juga perlu tafsir, dan tafsir itu seiring dengan perkembangannya zaman itu juga berubah Bib. Ya Bib, dulu menurut Profesor Quraisy As-Sab'us Samawat, 7 langit itu ditafsirkan sebagai 7 planet dalam galaksi kita. Tetapi kemudian ilmu pengetahuan itu berkembang, ternyata bahwa planet dalam galaksi kita itu ada 9, bukan 7. Nah, ketika kita meyakini satu teori atau tafsir, ini Quran loh, Quran itu dijadikan kebenaran mutlak, ini akan bahaya. Sehingga ketika tafsir ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, maka yang disalahkan Al-Quran, bukan orangnya. Karena ilmu pengetahuan teori itu berkembang. Teori saat ini bisa dibantah, bisa dipatahkan oleh teori berikutnya. Begitu juga ilmu nasab. Ya, ilmu nasab, apalagi yang namanya ijtihad, apalagi yang namanya qiyas, dasar-dasar hukum, banyak sekali. Ya, tukang rongsok Mas. Betul, betul. Tukang rongsok juga berkembang. Ya, gitu, Bib. Ya. Pokoknya aduh, ilmu nasab itu berkembang. Kalau itu masih bisa diperdebatannya, debatkan secara resmi. Jangan sampai dijadikan akidah. Habib itu keturunan Nabi, satu keyakinan, kalau nggak yakin dia neraka. Jangan Bib, jangan gitu. Masa nggak tahu sih? Udah yang jadi Habib saya. Sombong amat. Ya rongsoker Habiber, ya Pak Lawer. Itu. Adapun kalau tesis ini diragukan terus menuntut DNA, ilmu pengetahuan kan berkembang juga bahwa untuk menentukan nasab, apalagi nasab Ba'alawi itu ada 4 secara filologi, kesejarahan, secara tes DNA sesuai dengan ilmu pengetahuan, secara ilmu nasab, terus satunya apalagi, pokoknya kesejarahan lah, filologi kesejarahan. Ya maklum lah kita, saya bukan ahlinya, tapi saya juga mengamati, nggak foto-foto amat. Tukang rongsok sombong bicara nasab. Tuh, itu jenis-jenis mainan, ada pet, ada aget dan lain sebagainya. Jadi gitu Bib. Ya itu kenapa sampai sekarang polemik tafsir terus berjalan, ya karena Habib itu nggak membumi, banyak caci maki, banyak jejak-jejak digital, ajaran-ajaran yang menyesatkan umat. Nantilah saya bacakan di konten yang lainnya daftar ceramah-ceramah Habib yang menyimpang, yang menyesatkan, yang merendahkan, yang menghinakan dan lain sebagainya. Terutama tokoh sentralnya adalah Habib Rizik, Habib Bahar, karena mereka berdua populer duluan. Walaupun memang ada Habib-Habib, oknum-oknum Habib yang banyak menyimpang, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada Habib yang lurus, ada Habib yang damai. Begitu juga keturunan yang lain pribumi, ya oknum itu. Tapi Habib ini kan tadinya dihormati sebagai keturunan Nabi dan orang menaruh hormat, menaruh kemuliaan kepada mereka. Setelah pertanyakan oleh Kiai Imad, ini harga diri keturunan Nabi ya itu saja dulu Bib. Ya ini sebenarnya ini pembahasan yang sudah diulang-ulang oleh banyak orang dan selama kurang lebih 3 tahun. Nah, oke, itu cukup dulu para rongsoker, Habiber dan Pak Lawer. Ya, anggap saja ini bukan akidah, ini perang opini, perang argumen, dan mungkin perang saraf ya, perang saraf. Ya, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pribumi, salam Islam yang membumi, salam di mana langit dijunjung, di situ langit dipijak. Langit dipijak, walik. Langit dijunjung, bumi dipijak, ya kayak kue. Jadi kalau ingin dihormati membumi seperti keturunan Wali Songo, ya walaupun mereka punya darah yang bukan dari Indonesia,
walaupun memang semuanya juga pendatang semua lah ya, tapi mereka membumi, ya, nikah sama pribumi, ceweknya enggak, sudah pokoknya kawin silang lah, tapi Mbak Lawer kan enggak, ya, anak perempuannya nggak boleh dikawini pribumi. Nah, itu namanya diskriminasi dan itu tidak ada dalam ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak mau pakai dalil Inna akromakum indallahi itu udah apa semua itu dari saya SD. Intinya apa? Pada intinya itu kalau surga ditentukan oleh nasab, niscaya Bilal bin Rabah itu akan masuk neraka. Iya gitu. Jadi yang mulia itu tetap patokannya mereka yang paling bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus berangkat di rumah. Suwe nemen gerakannya. Wah, itu salah satu ABS lagi nendangi rongsok itu, guys. Anak pirang macam kue rongsoke. Ya, oke. Minal aidin wal faizin, takobal minna wa minkum, takobal ya karim.